Halo, kembali lagi dalam diskusi titik temu. Diskusi titik temu kali ini kita mengangkat topik Cawapres kunci kemenangan Pilpres 2024. Nah, ini topik yang sengaja kita angkat dan rada nyeleneh. Biasanya yang menentukan kemenangan itu adalah capresnya. Tapi kali ini kelihatannya agak berbeda. Di pemilu 2024 semua calon presiden sudah ada, tapi masing-masing calon kecuali Anies Baswedan sudah menentukan calon wakil presidennya. Tapi dua calon yang berada di urutan 1-2 ini masih belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Dan konon dari berbagai penilaian, wakil presiden ini menjadi penentu kemenangan. Artinya kalau mereka salah menentukan calon wakil presidennya, maka siap-siap kalah dalam pertarungan di 2024. Nah, karena itu kami sengaja mengangkat topik ini di pekan ini, dan untuk membahas topik yang menarik ini di studio RKN Radio sudah hadir 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang bersama kami ada Mas Saidiman Ahmad, pengamat politik dari SMRC. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Nah, ini tolong dengan itunya. Oke. Biar siap. Gitu. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas. Kabar baik ya? Ya. Sudah ada survei yang terakhir, Mas? Survei kami terakhir, survei telepon sebenarnya, tapi secara nasional tanggal 5 sampai 8 September 2023. Oh, ini yang terbaru kayaknya ya. Oke. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah Mas Pangeran Ahmad Nurdin, peneliti algoritma, yang punya algoritma nih. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Bang Sebas. Apa kabar, Bang? Baik. Apa kabar pendengar semuanya? Semoga baik-baik semuanya ya. Ya, ini luar biasa Mas Pang ini, yang yang punya algoritma. Lalu kemudian pengamat kebijakan publik yang luar biasa, Bung Samuel Niti Saputra. Bung Samuel, apa kabar? Baik, Pak Sebas. Selamat sore. Ya. Nah, saya ingin ke Bung Samuel dulu. Ini Cawapres kunci kemenangan Pilpres 2024. Anda setuju dengan judul ini? Kunci mati tidak ya. Oh, kunci mati tidak. Tapi salah satu kunci iyalah. Menurut salah satu, saya nggak tahu nanti Pak Mas Saidiman yang menjelasin. Tapi saya baca di salah satu survei Litbang, sebuah media besar, Kompas gitu ya. Dia menilai punya faktor sekitar, kali ini agak berbeda dengan sebelumnya, Pak Sebas. Biasanya itu antara 5%. Hari ini menurut Kompas yang saya baca itu di bawah 5%, karena ada faktor yang di luar pemilu sebelumnya, yaitu faktor Pak Jokowi. Faktor Pak Jokowi ini malah bisa 5-10%. Ya, jadi agak unik. Biasanya faktor cawapres dan faktor incumbent nggak ada, seperti pemilu waktu Pak SBY mau menyelesaikan 2 periodenya. Ya. Nah, cuma meskipun 5% sekalipun, itu akan sangat pengaruh ketika selisihnya nggak banyak. Misalnya antara yang biasanya disebut lembaga survei kan antara Pak Prabowo atau Mas Ganjar, nomor 1 nomor 2-nya. Ini memang akan sangat pengaruh ketika selisihnya juga 5%-an maksimal lah. Memang yang kurang berpengaruh kalau menurut saya di Mas Anies yang jaraknya cukup jauh di hasil-hasil survei itu. Nah, sekarang berarti pertarungannya antara siapakah cawapresnya Pak Prabowo dan siapakah cawapresnya Mas Ganjar. Ya. Ini memang jadi perdebatan berbasis elektoral atau berbasis dukungan ormas atau kelompok yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut saya harusnya kita konsisten dong. Kalau kita mau rasional harus berbasis elektoral. Jangan kembali lagi pada asumsi-asumsi, misalnya minta maaf ya, oh dia NU atau bukan. Menurut saya tidak ada signifikasi. Karena apa? NU dan non-NU pun harus dihitung basis elektoralnya.
Bukan karena dia NU maka sama dengan ormas NU-nya. Nggak sama menurut saya. Nggak sama sekali. Itu Pak Sebas menurut saya. Oh gitu ya. Jadi saya memang sepakat bahwa cawapres ini sangat mempengaruhi kemenangan dari calon presiden. Kita rasional Pak Sebas. Hasil survei sudah ada hasil survei calon A, calon B, calon C. Itu basisnya pasti elektoral. Nah, kita kadang-kadang selip ya. Saya minta maaf sekali. Misalnya ketika pemberitaan deklarasi Anies Muhaimin, kok jadi nggak rasional? Basisnya jadi basis dukungan ormas. Bisa aja. Muhaimin dipilih karena ormas. Harusnya elektoral dong. Karena Anies maju pun karena ada dukungan elektoral, bukan karena ormasnya siapa. Nah, tapi ketika memilih Muhaimin, dia berbasis bukan elektoral basis. Nah, jangan kecewa nanti ketika dihitung oleh lembaga survei di kemudian hari, misalnya akhir ini Mas Saidiman dari SMRC atau di akhir bulan ini dihitung lagi, ya hasilnya pasti mengecewakan. Kalau enggak berarti lembaga survei yang salah. Tapi Anda yakin bahwa dua calon ini akan menentukan wakil dengan pertimbangan atau berbasis elektoral tadi? Saya yakin. Misalnya Pak Prabowo, ya Pak Prabowo itu kan opsi hari ini menurut saya Erick Thohir, ya dengan opsi Erick Thohir basis elektoralnya ada, di hasil survei juga ada yang sangat kompetitif bersama Pak Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Tapi kalau tiba-tiba Pak Prabowo memilih, ya minta maaf ketua umum Partai Golkar, ya menurut saya. Tidak perlu minta maaf. Oh gitu ya. Karena sebelah saya wakil sekjen Golkar, saya takut juga. Jadi kalau memilih Pak Erlangga, ini menurut saya tidak berbasis elektoral value-nya ya. Dan itu pasti kalah karena tidak ada hubungan antara Pak Erlangga dengan Partai Golkar, yang nggak ada hubungan. Secara elektoral. Secara elektoral. Itu dibuktikan oleh lembaga survei. Sekali lagi Pak Sebas, kalau itu salah, berarti ada kesalahan masif yang berjamaah di semua lembaga survei Indonesia. Nah itu saya nggak bisa bayangkan korban. Bukan kesalahan jemaah lembaga survei dong, kesalahan yang menentukan pilihan dong. Bukan, karena tadi kalau maksud saya kalau pilihan Pak Prabowo memilih Pak Erlangga, ternyata efek elektoralnya berubah nih. Berarti kan ada kesalahan metodologi hampir semua lembaga survei di Indonesia, Pak. Ketika menilai Pak Erlangga rendah. Sama ketika menilai Pak Caimin rendah. Ternyata ketika berpasangan sama Anies naiknya 2 kali lipat. Wah, berarti saya bisa bayangin itu berapa korban intelektual di Indonesia itu yang bunuh diri ya secara ilmu pengetahuan. Itu soal ini, itu Pak Prabowo. Kalau Pak Ganjar? Sama, Pak Ganjar begitu. Kalau dia memilih Mahfud misalnya, berarti sudah terjebak lagi kepada Mahfud itu NU, Mahfud itu Jawa Timur. Saya minta maaf Pak Sebas, saya orang Surabaya. Orang Surabaya tanya, persepsi orang Surabaya pada orang Madura, Pak. Jelek, Pak. Bagaimana orang Madura bisa dipilih di Jawa Timur? Omong kosong itu, Pak. Omong kosong. Oke, lalu siapa? Nah, kalau memilih Ridwan Kamil, berarti dia memilih berbasis elektoral. Karena ada masalah di Mas Ganjar elektoralnya untuk Jawa Barat. Maka memilih Ridwan Kamil. Kalau koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan memilih Ridwan Kamil, berarti dia rasional. Tapi Mbak Puan sudah bilang, nggak mungkin Ridwan Kamil. Setahu saya, Asebas, pengambilan keputusan tertinggi di PDI Perjuangan itu bukan Puan Maharani, tapi Megawati Soekarno Putri. Oh gitu ya. Ya ini kalau sudah sebut Ibu Mega ya kita. Itu kalau jadi berita sendiri lagi itu jadi satu judul berita sendiri. Oke. Saya ke Mas ini dulu nih, Mas Saidiman atau Mas Iman ya saya panggilnya ya. Apa saja? Saidiman juga boleh. Oke. Ya saya ke Mas Saidiman. Mas tadi disinggung-singgung bahwa memang calon wakil presiden itu salah satu kunci menentukan kemenangan. Karena itu menurut Bung Samuel
dasar pertimbangan untuk memilih calon wakil ke depan bukan soal dia NU atau bukan, atau dari ormas tertentu atau bukan, dari daerah mana, tapi dasar pertimbangannya memang elektoral, begitu. Nah, menurut survei yang itu SMRC lakukan, kelihatan nggak calon-calon wakil yang punya potensial di pemilu yang akan datang ini? Kita ada setidaknya 2 cara untuk menguji itu. Dalam survei kita ada satu model pertanyaan, kita tanya kepada publik, kira-kira di antara tokoh-tokoh ini siapa yang paling pantas untuk mendampingi Prabowo, siapa yang paling pantas mendampingi Ganjar, siapa yang paling bagus untuk mendampingi Anies Baswedan. Memang kalau pertanyaannya model gitu muncul sejumlah nama, misalnya tadi salah satu yang paling atas itu ya nama seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD juga lumayan untuk Ganjar Pranowo. Sementara untuk Prabowo Subianto lebih banyak nama, Airlangga Hartarto juga masuk. Untuk Anies Baswedan ketika itu, ketika Partai Demokrat masih bergabung, AHY juga masuk di sana disebut ya. Selain Sandiaga Uno juga disebut paling pantas untuk Anies. Jadi ada sejumlah nama yang kita bisa lihat yang kompetitif untuk itu. Model kedua adalah kita uji, kita coba melakukan simulasi, kita pasangkan Ganjar Pranowo dengan Erick, kita pasangkan dengan Sandiaga Uno, kita pasangkan dengan Mahfud, kita pasangkan dengan Ridwan Kamil dan seterusnya. Itu tadi yang model pertama itu pertanyaan terbuka atau tertutup gitu ya? Pertanyaan tertutup, kita kasih sejumlah nama yang beredar, kita minta untuk memilih, jadi nama-namanya yaitu yang muncul. Lalu kemudian kita uji apakah kalau ia dipasangkan, ini ada pengaruhnya. Nah, ternyata sejauh ini yang kita lihat tidak ada. Belum ada tokoh yang kalau dipasangkan dengan capres yang ada sekarang itu bisa menaikkan suara capres secara signifikan. Oh gitu, dari simulasi itu? Dari simulasi itu. Nggak ada satupun? Tidak ada satupun. Untuk 3 calon presiden ini? Untuk 3 calon presiden. Oh ya? Termasuk yang terakhir, misalnya kita uji yang terakhir. Kita ada survei nasional sebelumnya dengan sampel 5.000. Respons rate-nya 85%. Jadi yang kita analisis 4.600 sekian. Itu hasilnya adalah urutannya Ganjar Pranowo sekitar 35%, itu individual. Kemudian Prabowo Subianto sekitar 33%. Kemudian Anies Baswedan 20,4%. Lalu kemudian survei yang terakhir, survei telepon nasional juga kita lakukan 5 sampai 8 September. Kita ada pasangannya. Yang kita uji ketika itu adalah Ganjar Pranowo berpasangan dengan RK Ridwan Kamil, Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Anies berpasangan dengan Muhaimin. Hasilnya Ganjar Pranowo tetap sekitar 35%. Padahal sudah berpasangan dengan Ridwan Kamil. Yang di pertanyaan yang model pertama tadi itu sangat tinggi suaranya. Kemudian kita pasangkan Prabowo dengan Erick, hasilnya sekitar 31, sekian persen. Secara absolut turun dari 33 ke 31, walaupun ya dalam rentang margin of error, jadi tidak signifikan secara statistik. Oh, berarti di survei itu Ganjar nomor 1 dong? Ya tetap. Sebenarnya selisihnya dengan Prabowo dalam statistik itu tidak bisa ditentukan siapa yang nomor 1, nomor 2 ya. Margin errornya berapa, Mas? Survei yang terakhir 2,9%. Ya masuk dong. Enggak, itu harus 2 kali. Oh, 2 kali, oke. Dikatakan signifikan. Kemudian Anies Baswedan dari 20,4% ketika sendirian, lalu dipasangkan dengan Muhaimin itu menjadi 16,5%. Turun? Absolutnya turun, tapi tetap masih dalam margin of error, tidak lebih dari 5,8% ininya selisih. Tapi secara absolut turun. Setidaknya kita menemukan setidaknya tidak naik ketika dipasangkan. Oh gitu ya. Jadi itu yang kita temukan. Ini apa namanya? Ini fakta yang juga mengejutkan ya, dari hasil itu beberapa kali kita uji. Beberapa kali kita uji dalam beberapa kali survei sebelumnya. Nah, karena itu menurut saya mungkin ya salah satu pertimbangannya karena ketat sekali suaranya kan antara Prabowo dengan Ganjar, tentu pertimbangan elektoral itu akan selalu muncul. Tetapi mungkin bukan sepenuhnya itu. Dan saya melihat agak berbeda saya kira antara kasus Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Pada Prabowo Subianto, jangan-jangan karena ternyata ketika diuji semua tokoh itu tidak ada yang benar-benar signifikan menaikkan suara,
mungkin alasannya bukan hanya aspek elektoral, tapi kan mereka Gerindra kan tidak bisa maju sendiri, membutuhkan partai politik. Itu yang saya lihat. Kemudian Airlangga mungkin masih potensial karena dia partai besar misalnya, bisa menggenapi Gerindra, atau PAN tentu saja bisa menggenapi Gerindra. Jadi peluang untuk untuk Prabowo Subianto, pertimbangan untuk Prabowo Subianto mengambil cawapres itu saya kira bukan hanya faktor elektoral, tapi juga faktor menggenapi partai politik. Oh, gitu. Sementara untuk Ganjar Pranowo ini agak beda, karena PDIP sudah cukup. Karena itu mungkin pertimbangan lain di luar menggenapi partai politik itu bisa muncul. Katakanlah ya faktor elektoral mungkin, tapi kalau kita lihat ternyata sama saja semuanya, bisa jadi di luar itu. Misalnya faktor dia punya kualitas personal yang bisa kemudian dipakai untuk membranding pasangan itu menjadi lebih terlihat, punya integritas misalnya, punya kualitas personal yang lebih baik, kan itu juga bisa menaikkan elektabilitas. Boleh nggak saya challenge, Pak? Ya. Bebas. Silakan. Misalnya gini, Mas Edimen, kalau saya lihatnya dari sisi lain, kalau misalnya saya tetap pada rasionalitas elektoral ya, justru misalnya kasus Mas Ganjar bertahan di 35 tidak naik karena faktor Ridwan Kamil, ya, itu bukan karena tidak berbasis elektoral, tapi justru karena berbasis elektoral dan tepat, karena lawannya tidak bisa mengetek itu, sehingga tidak mengurangi sedikit pun. Tapi kalau dipasangkan dengan yang lain, bisa aja akibatnya justru Prabowo elektoral bisa lebih tinggi akhirnya. Makanya simulasi kan dengan berbagai macam nama nih, lawan siapa yang lebih tepat siapa. Jadi tetap ada pengaruh cawapres menurut saya, bisa menaikkan dan bisa menurunkan. Nah, karena langsung diadu 3 simulasinya, berarti ini penting. Ketika dia salah memilih cawapres, dia mempengaruhi konstelasi yang lain. Contohnya tadi, berarti ketika 35 tetap, sedangkan 33 turun ke 31, 20 turun ke 16, berarti yang sisanya ini kemana, Mas? Jadi tidak memilih atau gimana? Ya, ada yang kemudian tidak memilih juga. Oh, berarti menambah yang tidak milih berarti? Bisa jadi menambah atau pindah ya. Oke. Nah, itu dari SMRC. Ya. Bagaimana menurut algoritma? Oke. Ya, terima kasih Bang Sebas. Nih menarik dari Bang Samuel nih untuk memantik diskusinya luar biasa nih, dia keluarkan sesuatu yang nggak umum ini sebenarnya. Tapi ada yang menarik. Ini membuka mata juga. Jadi kalau kita lihat tadi angka mungkin beda-beda tipis ya, tapi biasanya angka itu bedanya 1-2% lah. Kayak contoh kita di algoritma, kita survei kita yang Agustus itu angkanya itu Ganjar 37, Prabowo 34, Anies 21. Nah, satu yang sering kita nggak perhatikan kalau kayak gini, yang tidak tanya tidak jawabnya berapa? Yang tidak tanya tidak jawab itu berapa? Dan sekarang kita harus ingat juga di situ, mungkin Bang Samuel kan, ini saya yakin Bang Samuel sudah tahu nih, ada irisan. Sekarang gini Bang, dari 100% masyarakat sudah mengutarakan pilihannya gitu, misalnya hanya 6% yang tidak jawab gitu. Itu berarti kan yang tinggal diperebutkan 6%. Kalau kita berpacu pada data survei ini. Nah sekarang misalnya Ridwan Kamil berapa belas persen, anggaplah belasan persen ya sebagai wakil presiden. Sandiaga juga, Ganjar juga, atau Muhaimin tadi yang cuma 1,1, biasanya di sekitaran itulah untuk sebagai wapres. Nah ini kita lihat yang peririsan ini, yang itu kalau kita bicara nih, mungkin Bang Saidiman juga kalau kita lagi rilis juga itu nyaris nggak mungkin kita diskusikan satu-satu peririsan itu. Yang kalau kita biasanya kan sebutnya di di survei ini kan, orang-orang survei ini paling seneng nih bikin cross tab gitu ya, cross tabulasi itu. Irisan itu kan baru kelihatan di situ tuh. Jadi, nah sekarang ini Bang, ini yang paling penting, ini juga yang makanya banyak juga dari partai-partai juga ngajak-ngajak kita lembaga survei untuk ngobrol. Sebenarnya pingin tahu hal-hal yang tidak bisa dibahas di rilis tersebut. Ya. Kenapa? Kita rilis aja nih Bang. Kita punya Ini contoh nih saya pegang ini datanya nih. Itu kita punya slide-nya 70 slide Bang. Bayangkan kita ngundang wartawan 70 slide. Gimana cara kita manage waktu? Tapi saya mau tanya Mas, saya potong dulu. Tadi partai politik ngajak ngobrol? Pasti, semua partai politik pasti akan ngajak ngobrol. Ingin tahu sebenarnya bagaimana. Minta gratisan ya Mas ini, partai politik. Kalian bayar ya. Kalau partai politik. Kali ini masih minta gratisan ya. Ini konsultasi gratis.
Konsultasi gratis. Iya, jadi Ya. dari situ kita bisa tahu Bang, tadi potongan-potongannya di mana. Jadi dan sebenarnya Bang Sebas kan tadi bilang tadi judulnya Bang Ini cawapres kunci kemenangan Pilpres 2024. Ini kita juga perlu lihat. Ini kan kita perlu lihat tren-trennya. Kalau di periode kedua itu cawapres hampir pasti nggak jadi penentu. Itu yang terjadi dengan waktu SBY ngambil Pak Maruf Amin. Ngambil Pak Budiono. Pak Jokowi juga ngambil Pak Maruf Amin. Ya, Itu betul. ada pengaruhnya tapi bukan jadi faktor penentu, bukan di situ batu penjurunya itu untuk situ. Tapi kalau kan sekarang kan nih 0-0 semuanya nih. Nggak ada yang namanya incumbent. Makanya sekarang kalau kita bicara di survei pun, kalau tadi juga sempat nyebut Kompas dan lain-lain, kita berkali-kali lihat seberapa besar sih pengaruh Jokowi effect ini terhadap pilihan-pilihan capres-capres. Nah, ini besar sekali. Tapi tadi kalau kita bicara tadi elektoral tadi Bang, itu ditanya misalnya Ganjar 37 digabungkan dengan Ridwan Kamil yang 11. Itu hasilnya udah saya bisa bilang hasilnya kalau survei pasti bukan 46, pasti bukan 47. Kenapa? Karena tadi ada irisan-irisan tadi, ada yang udah nyebut juga di pilihan Pilpres. Jadi kira-kira gitu Bang Sebas. Oke. Tapi algoritma setuju bahwa mestinya jadi dasar pertimbangan untuk menentukan cawapres. Sangat penting. Nah, Bagi ini itu adalah based on ini. Based on elektoral, tapi perlu spesifik Bang. Contoh misalnya, kan ini yang sering dibicarakan tapi angkanya jarang dibicarakan nih, misalnya apa? Dikatakan Ganjar udahlah kuat Jawa Tengah. Walaupun namanya kuat Jawa Tengah, dalam politik nggak ada tuh kuat itu bicara 100%. Setinggi-tingginya nyapu itu 50-60%, itu setinggi-tingginya menyapu yang kita katakan landslide victory dalam politik itu kan pasti di angka itu. Nah, tinggal dicari nih, kayak contoh nih Ganjar. Oh, berarti ini berusaha misalnya dari kubu Anies dan Muhaimin berusaha ngambil di Jawa Timurnya dengan tambahan-tambahan ini segala macam. Berarti kalau kita bicara common sense-nya nih, langsung Jawa Baratnya coba dijagain. Ada nggak misalnya makanya seperti Ridwan Kamil yang muncul namanya kan itu kan, atau misalnya Mahfud MD kenapa dia kuat di Islamnya di segala macam, mungkin bisa jadi memang Mahfud MD bukan untuk khusus menyasar Jawa Timur tadi yang Bang Samuel katakan, tapi tadi kita harus baca lagi datanya itu, kita utak-atik. Karena apa? Karena data survei ini dia sangat bernilai untuk orang-orang yang bisa ngutak-atik tadi Bang, yang bisa melakukan cross tabulasi itu tadi, yang bisa melakukan ide-ide ini. Karena apa ya? Data itu semua orang bisa dapat, tapi coba kutak-atik dengan berbagai macam ide-ide tadi. Nah, itu yang mungkin akan jadi penentunya nanti dalam berusaha ngambil kemenangan. Oke. Ya, ini luar biasa. Ini sesi pertama kita udah langsung gas aja langsung. Gas. Oke, kita akan lanjutkan nanti setelah break yang satu ini.